digelar lagi nih, gimana mungkin antusiasnya? Luar biasa, yang pasti aku bangga dan bahagia dan satu hal bersyukur tak bersyukur karena akhirnya kita berkesempatan lagi buat menggelar pagelaran pertunjukan panggung musical keluarga Cemara. Kalau dibilang rerun, aku sepakat sama kayak Chris, it's not a rerun, tapi ini adalah interpretasi dari kreatif karena ini kan kita ibaratnya kolaborasi sama banyak teman-teman yang multi talenta di bidangnya dan banyak banget kejutan. Salah satunya yang paling aku highlight adalah the show is very immersive dan kalau teman-teman nonton, aku rasa juga nggak bisa cuma sekali nonton karena ada dua keluarga, jadi dua-duanya mesti ditonton di hari yang berbeda dengan pengalaman yang berbeda, lebih magical lagi. Tadi aja aku nonton sampai wow, ini dia ada Abang Noper. Sampai kaget abangnya gitu ya. Jadi emang suasananya tuh happy banget. Aku menyarankan kepada teman-teman yang mau menonton, jangan sendiri, ajak teman-temannya juga. Dan ini adalah bentuk alih wahana yang menurutku paling progresif. Kita tahu bahwa perjalanan sebuah IT itu akan ada banyak alih wahana ya, dengan experience-nya yang berbeda gitu, dan pengalaman ini jadi pengalaman yang paling indah gitu. Ditambah kita nontonnya lagi di bulan libur sekolah. Jadi ini dimana waktunya kita buat kembali ke keluarga secara utuh dan kembali menghibur diri kita juga. Jadi menurutku ini sesuatu yang perlu di-highlight, perlu dijadikan gerakan. Kenapa? Karena ini buat mereka yang juga ada di industri kreatif gitu. Kami pekerja seni bukan cuma pengen menghibur, tapi ingin menghasilkan sebuah karya yang bermakna, yang bisa memeluk semua keluarga, yang bisa memeluk diri mereka juga gitu, dan anak-anak di dalam diri kita. Karena dengan kita ada di sana, kerasa sekali gitu vibing positifnya, vibing harumnya, bagaimana keluarga ini sebenarnya dipertemukan oleh harapan. Karena kita semua tahu cerita utuh keluarga Cemara seperti apa. Dan yang menarik adalah lagi-lagi sesuai sama filosofinya, Cemara itu hadir untuk berdiri kuat, terutama untuk teman-teman di sekitarnya, untuk keluarga di sekitarnya. Jadi pertanyaannya, kenapa aku membuat sih langsung dibeli tiketnya nonton, langsung di Atren ya? Tapi kalau untuk format dua keluarga ini apakah memang sengaja seperti itu atau gimana? Memang kami membuatnya seperti itu, kan ini juga seperti tahun lalu. Nah cuman apa yang menarik di tahun ini tentunya apakah dua keluarga itu akan bersatu dengan formasinya dari tahun lalu. Nah jadi teman-teman harus lihat, karena ini adalah formasi yang berbeda, dengan kreativitas yang berbeda, dengan surprise elemen yang berbeda juga. Terutama untuk aksi panggungnya, aransemen musiknya, ada lagu-lagu barunya juga, ada kolaborasi lagunya juga gitu. Dan menurutku ini sesuatu yang aku bilang apa ya, it's sinergi yang menurut aku sangat menyenangkan, very mutual buat kita semua sebagai pekerja seni. Teh, tahun lalu kan sukses banget nih Teh, pertunjukan ini. Makasih lah kamu. Buat sekarang seberapa yakin sih Teh bisa mengalahkan kesuksesan di masa lalu? Yang pasti sih aku akan selalu berusaha sepositif mungkin ketika ini dibuat, berarti kita membuat karya yang matters. Tadi aku lagi-lagi bilang bahwa ini adalah sebuah gerakan, sebuah hiburan untuk anak dan keluarga di Indonesia, buat kita semua. Dan seperti halnya pesan Mas almarhum Mas Arswendo, dia ingin sekali value daripada keluarga Cemara itu tidak lekang oleh waktu, dan kami harap kami bisa menghadirkan value tersebut. Aku juga besar harapannya atas dukungan teman-teman juga, keluarga Cemara ini juga bisa lebih sukses lagi dari ini. ada target khusus nggak terkait jumlah penonton? Yang tahun lalu kan 30.000 Kalau langsung. ngomong target penonton, selama dia sold out 30 hari itu target. Jadi kamu bisa lihat di highlightnya, apakah hari ini sold out gitu. Oke. Kalau berkaca dengan keluarga Cemara yang sukses ini, apakah nanti next akan ada jumbo versi seperti ini? Yang namanya possibilities are always open, and my mantra is what else is possible. Jadi why not? Ya, kita terus akan buka pengalaman, proses untuk kita tetap berkreasi, karena lagi-lagi Visinema Studios itu dan Visinema Group akhirnya adalah IP company, we are a storyteller, so any kind of possibilities we're very open for it. Jadi doain aja, mungkin kalian akan ketemu dengan banyak bentuk dari cerita-cerita IP dari Visinema. Teh, terkait perolehan jumlah penonton jumbo saat ini kan sudah menjadi nomor 1 ya Teh. Nah kalau tanggapan dari Teh Anggia sendiri sebagai produser, Tanggapannya ya, jujur ya, aku tuh sebenarnya satu pasti bersyukur
aku overwhelmed banget but in a good way karena it's beyond our wild dreams banget. Jadi nggak ada rasa yang aku bisa panjatkan selain gratitude itu sendiri sih. Dan yang bikin bahagia adalah ternyata Jumbo tuh bisa memeluk banyak hati lainnya gitu. Makanya memang film yang kita peruntukkan untuk kita semua, untuk anak-anak kita dan anak-anak di dalam diri kita gitu, dengan nilai akar lokal yang kita tahu this is the universal truth, dan dia juga bisa fly high globally. So it's something yang perlu kita rayakan, tapi juga sesuatu yang membuat kita makin bow down gitu. Seperti padi ya, selayaknya padi juga kalau bertumbuh maka dia harus terus merunduk gitu. Dan kita berkomitmen untuk terus menghadirkan cerita yang baik untuk anak dan keluarga Indonesia, kayak gitu. Kalau dari Visinema sendiri teh kira-kira gebrakan apa lagi nih yang bakal dilakukan supaya bikin Jumbo ini tuh jadi evergreen IP? Surprise ya, nanti kita kasih tahu. Kan udah collab sama makanan, terus balon-balon Tunggu juga. di bulan Agustus ada surprise dari Jumbo. Tapi aku belum boleh sebut apa, tapi pasti teman-teman akan diundang karena kita punya another surprise. So this is what I call perjalanan daripada evergreen IP. Jadi everything is always possible. Selanjutnya selain Jumbo apa teh mungkin dari Visinema? Yang akan keluar di 17 Agustus, di 17 Agustus, di tanggal 7 Agustus nanti. Kalau teman-teman juga udah sempat lihat, kita udah mulai ngeluarin teasernya kemarin. Kita akan punya satu film yang juga, puji Tuhan, aku masih produser yang dikasih kesempatan bantuan sama Novia juga. Judulnya Panggil Aku Ayah. Ini adaptasi dari film Korea yang judulnya Pound, dan kita akan bekerja sama dengan CJ Entertainment. Untuk judul Indonesianya kita lokalisasi dengan judul Panggil Aku Ayah. Pemainnya kalau teman-teman udah tahu ada Ringo Agus Rahman, ada Boris Bokir, ada juga Tisa Dian, Salmi Syahrin. Jadi jangan lupa follow Panggil Aku Ayah. Teh, tapi nyangka nggak sih tuh Jumbo tuh bisa bertahan sampai sekarang dan udah berapa bulan? Kalau dibilang nyangka atau enggaknya, matematikanya kuasa Tuhan. Tapi film ini kita persiapkan buat sesuatu yang lebih besar lagi, karena bukan cuma untuk Visinema, tapi utamanya juga untuk anak-anak di Indonesia yang sangat rindu sama cerita yang bisa ditonton dengan nyaman dan aman bersama orang tuanya. Dan yang lebih penting juga adalah film Jumbo itu menjadi pemantik sebuah diskusi di dalam keluarga. So that's what really matters. Jadi itu yang sebenarnya kita pengen pertahankan, value-value itu yang sebenarnya pengen kita kasih gitu. Jadi memang kita mempersiapkan Jumbo untuk bisa dipeluk oleh banyak hati lainnya. Kalau aku sih bahagianya itu, dan itu puji Tuhan sudah terjadi. Tapi hopefully perjalanannya dia ke lebih dari 30 negara juga bisa memeluk bukan cuma Indonesia, tapi ke semuanya. Berarti bisa dibilang Jumbo tuh jadi capaian tertinggi dari Visinema Studios. Kalau itu iya.